Selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals episode ke-15. Kali ini gue bakal memberitahu atau kasih tutorial gimana cara cek portofolio investasi saham lo tuh udah untung apa belum gitu. Kebetulan nih sebenarnya requestan dari Bro Fikri ya. Dia tuh request tanggal 22 Februari kemarin, cuman karena banyak kesibukan baru sempat bikin Rakyat Capital Reveals di bulan April ini tanggal 12 ya, jadi hampir 2 bulan lebih lah baru bisa bikin lagi gitu. Dan sorry, ini kan bilangnya waktu tanggal 22 Februari itu bilangnya minggu depan atau enggak besoknya, ternyata lewat semua dugaannya karena banyak kegiatan. Akhirnya kali ini di episode 15 gua akan memberitahukan kalian atau kasih tutorial gimana caranya ngecek portofolio investasi saham lo itu udah untung apa belum. Langsung aja kita mulai. Yang pertama itu adalah kita lihat di sini adalah ada data NAV unit, NAV per unit, ada data ISG, ada percentage dari NAV dan ISG-nya, serta ada gap-nya, NAV growth per day-nya, dan ISG per day-nya. Oke, gue jelasin satu persatu dulu ya. Kalau untuk NAV sendiri itu net asset value, jadi itu sebenarnya ya kalau di reksadana kan ada namanya aset bersihnya si reksadana itu ya. Kalau di investasi pribadi sendiri itu biasanya adalah aset dari keseluruhan total portofolio kita. Contohnya seperti ini nih. Ini kan ini contohnya portofolio dari Mirai Aset ya. Misalkan di sini lu ada cash on T plus 2-nya berapa, aset value lu berapa, saham lu apa aja gitu. Nah, di asset value ini lu bisa jadiin itu nilai portofolio lu sebenarnya, atau net asset value. Nilai investasi lu taruhlah sekitar 10 juta gitu ya. Nah, untuk dapat NAV 1000, ini start awalnya misalnya lu investasi 10 juta. Dan bagaimana kok bisa jadi 1000? Nah, caranya adalah si 10 juta tadi dibagi sama 1000. Jadi ya, unitnya itu adalah 10.000. Jadi NAV per unitnya dapat sekitar 1000 ya. Nah, terus untuk NAV awalnya masih 0%, growth-nya, ISG-nya juga 0%. Nah, gap ini sebenarnya adalah hasil dari si NAV-nya dikurangin sama ISG. Jadi lo tuh bisa tahu gitu kinerja portofolio lo tuh sekarang di atas ISG apa di bawah ISG. Kalau di atas ISG selisih gapnya sama ISG berapa, kalau di bawah ISG selisih gapnya berapa. Jadi lo bisa tracking dari situ secara tepat gitu loh, berapa jumlah gapnya, dan lo juga jadi mikir gimana ya biar gapnya itu terus mengecil, bahkan bisa terus mengungguli ISG. Itu sih intinya. Kemudian kalau NAV growth dan ISG growth-nya kalau kita lihat, ini sebenarnya NAV unit sehari setelahnya dibagi sama hari sebelumnya dikurangin 1. Jadi itu growth-nya. ISG juga sama seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian bingung nyari data ISG di mana ya? Kalau nyari data ISG sebenarnya gampang. Bisa kalian search aja di investing, terus indicates index composite. Ini gue langsung aja. Nah, kemudian kalian bisa pilih ke bagian general, historical data. Nah, dari historical data ini taruhlah kalian investasi dari awal tahun gitu. Dari awal tahun ya secara year to date ya. Ya kalau year to date itu dihitungnya dari akhir tahun 2019. Akhir tahun bursa 2019 itu adalah 30 Desember tahun 2019 sampai sampai tanggal 9 April 2020. Nah, ini kan datanya masih yang paling baru, paling atas ya. Kita klik aja, jadi yang paling lamanya di atas, yang paling barunya di bawah. Kita scroll, sebenarnya sih kalian bisa download data, cuman ini karena datanya masih sedikit, jadi gue copy manual aja. Kemudian gue pindahin ke sini, dan paste spesial, kemudian teks, dapat datanya. Nah, ini kan sebenarnya datanya masih kayak koma ya, jadi kalau misalnya kalian coba di bawah, itu kalian geser, oh bisa ternyata. Nah, ini masih sama datanya 9 April, belum bisa data next selanjutnya gitu.
Tapi itu nggak apa-apa, udah ada datanya yang sebelumnya yang berhasil ya. Kita pakai yang ini aja, jadi ini di sini, kita paste di sini, kemudian, nah ini data ISG-nya, kita copy, kemudian kita pindah ke sini. Nah, untuk ISG-nya kita udah dapat, kemudian tinggal yang si NAV-nya. Kita bikin simulasi sendiri aja, misalnya pada tanggal 2 Januari NAV kita naik menjadi 10.100.000. Kemudian di hari berikutnya 10.300. Kemudian 9.800. Setelah hari selanjutnya terus turun. Kalian bisa lakukan ini terus. Nah, ini gue coba fill series aja ya. Jadi kemudian di sini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, itu kelihatan bahwa NAV-nya oke nih, kayaknya terlalu agak nggak realistis. Gue coba sampai tanggal 24 Januari ya, 9.700, kemudian 9.600, 9.600, kemudian ini 9.100, kemudian ini adalah 9.350 misalnya. Gue coba tanggal posisi soalnya biar realistis. Kemudian ada 10 juta, ada 8.500, ada 8 juta, 8.700, kemudian ada 8.650, ada 9.400, 9.400. Nah, ini returnnya kita adjust dulu sampai tanggal 24 aja jadinya. Nah, that's it. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini bahwa saat NAV dari portofolio tersebut naik 1%, ISG-nya minus 25%, ada gap-nya 1,25%. Ya cukup bagus sebenarnya. Kemudian terus si NAV growth kita naik terus, gap-nya di 2%. Saat NAV kita naik jadi 3%, dia dari awal tahun hanya 0,38. Kemudian di hari-hari berikutnya mulai ekstrim, mulai turun segini. Di tanggal 24 Januari itu ya mulai turunnya mulai ekstrim, ada yang minus 15, ini hanya minus 11. Nah, kalian bisa bikin chartnya seperti itu. Nah, gimana cara bikin chartnya? Kalau cara bikin chartnya itu bisa dengan seperti ini. Oke, mungkin kita pakai cara yang lebih gampang aja. Jadi caranya seperti ini. Kita blok yang growth-nya. Kemudian kita langsung ke chart to the line. Nah, jadi seperti ini. Untuk ngeberesinnya, kita pakai ini, kita ganti select data. Kemudian horizontalnya kita ganti ke sini. Oke, dan jadi. Ini gimana caranya biar bisa ke bawah? Kita format axis. Kemudian label, kita labelnya di low. Jadi biar nggak kehalangan datanya. Dah, jadi seperti ini. Dan kalian bisa memonitor portofolio kalian secara benar bagaimana perkembangannya saat ini. Dan mungkin gue bisa kasih lihat juga ya portofolio. Bentar. Ini adalah data portofolio pribadi gue. Kalau kalian lihat, ya ini yang data yang paling baru ya, mulai dari 19 November 2019. Ini ada satu terus. Ini seperti bawah yang merah itu NAV gue, yang abu-abu itu adalah ini ISG. Sempat di bawah ISG, kemudian sempat naik, dan kemudian di bawah terus di bawah ISG.
Kemudian akhirnya sekarang mendatar. Kenapa bisa mendatar? Karena yang gue lakukan adalah sekarang gue fokus full cash di portofolio pribadi gue. Dan saat ini kalau kita lihat NAV pribadi gue itu minus 23,51%, ISG minus 24,14%. Tadinya sebenarnya sempat unggul ya, gue sempat unggul pas gue full cash, ISG-nya udah turun dalam, kemudian pas ISG-nya rebound, gue jadi ketinggalan. It's okay, tapi mungkin mulai Senin depan gue coba mulai beli saham lagi secara bertahap. Gue nggak akan beli secara langsung, mungkin gue beli dari 5% dulu, kemudian 10%, kemudian 20, kemudian 5%, 5%, 5%, terus gue beli sahamnya. Dan untuk pilihan sahamnya apa aja ya bisa kalian pilih BCA, BRI, Astra, PIN, atau WEN, Unilever, bisa kalian pilih dari situ. Jadi ini adalah portofolio pribadi gue, dan itulah caranya gimana kita bisa apa menilai portofolio kita ini sebenarnya udah dekat dari ISG, udah di bawah ISG, atau di atas ISG. Kalau portofolio pribadi gue jujur aja sekarang masih sekitaran ISG setelah sempat berbulan-bulan berada di bawah ISG. Jadi ya semua juga mengalami kekacauan, nggak lu doang, gue juga mengalami kekacauan portofolio. Jadi sebenarnya sejak tanggal 26 itu gue stop full cash, dan sampai sekarang pas volatilitas ISG gila-gilaan gue nggak ikut. Jadi nanti Senin besok gue mau coba lihat-lihat lagi apakah udah bisa entry masuk atau belum, masih wait and see terlebih dahulu. Oke, demikian untuk Rakyat Kapitalis Reveals untuk episode ke-15 kali ini. Mudah-mudahan kalian nggak kecewa dengan pemaparannya karena agak sedikit berantakan. Kita akan berjumpa kembali di Rakyat Kapitalis Reveals episode 16 atau berikutnya. Mudah-mudahan bisa minggu depan atau enggak ya, kalau misalnya nggak sempat di minggu-minggu berikutnya. Gue Farhan pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Kalian bisa juga kirim pertanyaan di Twitter kita. Jangan lupa dengan Spotify kita di Rakyat Kapitalis. Dan untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya hadir di YouTube kita. Demikian, gue Farhan pamit undur diri. Bye-bye.